Halo Kidaler, selamat datang di channel Hobi Kidal. Kali ini saya akan membahas mengenai langkah kaki ya, terutama untuk kakinya dari Fani. Karena lagi hujan deras, jadi suara video ini saya kecilin. Pertama-tama saya jelaskan dulu istilah baru yaitu kaki raket. Kaki raket adalah sebutan buat kaki yang sejajar dengan tangan yang megang raket. Jadi misalnya saya kidal, itu kaki raket saya adalah kiri. Kalau Fani kan kanan, itu pegangnya raket di tangan kanan, berarti kaki raketnya itu di kaki kanan. Secara umum pukulan standar dalam badminton itu selalu berhenti atau berpijak pada kaki raket. Walaupun pada akhir pukulan kaki raket nggak selalu berada di depan badan, tapi pusat dari tekanan itu akan berada pada kaki raket. Jadi saya katakan pukulan standar ya, karena nggak semua pukulan itu harus menggunakan kaki raket. Tapi itu basicnya dulu. Basicnya kebanyakan 95% pukulan itu selalu berhenti di kaki raket. Yang sisanya 5% itu kalau kita kepepet atau kalau kita malas melangkah. Saya rasa cukup jelas ya mengenai kaki raket dan cara pemakaiannya. Jika kurang jelas kalian dapat bertanya di kolom komentar. Sekarang videonya akan saya lambatkan supaya tahu apa yang saya maksud. Di sini habis saya melakukan pukulan, kaki kiri maju ke depan. Kalau mau lebih efektif itu maju kakinya ke depan tuh bareng sama ayunan lengan. Jadi waktu mukul bola itu kaki kita maju ke depan. Seperti ini. Nah, ini lagi. Nah, yang terakhir kaki kiri bareng melakukan pukulan dan yang kaki kanan nahan biar nggak jatuh. Ini Fani habis servis, jangan langsung lari ke kanan atau ke kiri. Karena kan nggak tahu aku itu akan ngelop atau mau drop. Musuh kita yaitu Ian sama Erik itu seneng kalau Fani berada di belakang. Soalnya dia bisa kocak kiri dan kanan. Nanti bakalan mati 2-3 kali pukulan. Soalnya Fani itu habis pukul dari kiri nggak langsung kembali ke tengah. Tunggu 1 detik baru nanti kalau ada bola ke kanan baru dia lari ke kanan. Terlambat. Terus problem kedua, Fani nggak bisa pukulan backhand yang telat ya. Jadi pukulannya tangannya itu masih pakai forehand tapi overhead, jadi melewati kepala. Tapi pegangannya forehand. Sebenarnya itu bagus, kayak Kevin tuh juga pakai pukulan seperti itu. Tapi kalau langkahnya terlambat, sebaiknya ya pakai pukulan backhand. Ini videonya aku lambatin bentar supaya kita bisa lihat kakinya Fani. Kalau nerima, lihat. Nah, kaki kanannya depan betul. Tapi kaki kirinya terbang, lepas dari lantai. Itu nggak boleh sebenarnya. Supaya nggak seperti itu, lutut kaki kanannya harus ditekuk, sama lutut kaki kirinya ditekuk. Jadi main badminton itu sebenarnya kayak ini loh, lebih mirip-mirip kayak suster ngesot. Jadi kakinya itu yang kiri ngesot, ditarik kayak orang lumpuh. Dan kaki kanan, lutut kanan itu bebannya memang berat sih.
Jadi memang harus latihan di situ. Ini aku kasih tahu Fani kalau jaga depan tuh harusnya di tengah. Coba kalian amati kalau aku servis berarti kan jaga di depan. Itu seperti apa? Ini aku jaga di tengah. Kalau Fani angkat, aku pindah ke kanan. Karena Fani itu angkatnya kan dari sebelah kiri, jadi sebaiknya pemain depan tuh larinya ke kanan. Biar Fani habis ngelop itu dekat majunya ke depan. Kalau harus maju serong kan jauh. Ini aku lambatin lagi videonya supaya bisa tahu langkah kaki Fani yang salah. Ini Fani ngambilnya kaki kiri di depan, makanya bolanya out. Karena pukulan yang dilakukan nggak pakai kaki raket, itu kurang stabil. Ini lagi Fani ngambilnya pakai kaki kiri di depan, bukan kaki raketnya. Apalagi posisi Fani agak serong ke kanan. Harusnya kalau menghadap depan mungkin masih bisa. Kalau kakinya salah, yang main, yang berperan itu pergelangan tangan. Kalau kakinya salah, pergelangannya juga nggak kuat, ya pukulannya pasti nggak berhasil. Di sini Fani ngangkat tuh harusnya aku jaga kiri. Tapi karena Fani nggak mau mundur ke tengah kanan, jadinya aku berdirinya di tengah-tengah. Seperti posisi siapnya orang single. Sebagai penggendong itu kita juga harus mikir ya. Kalau partner kita berada di kiri terus ya kita harus angkat-angkat bola terus. Di sini Fani itu sudah out of position, jadi posisinya udah nggak enak buat nerima bola. Harusnya yang ngambil tuh aku dan Fani itu bergerak lari ke tengah lagi. Udah nggak usah bingung ngambil karena pasti partner yang satunya yang ngambil. Itu memang tugasnya pemain belakang, jadi sebagai backup. Ini aku ingetin Fani lagi kalau habis ngangkat bola kembali jaga di kanan. Jangan lari ke tengah untuk jadi pemain depan. Memang biasanya posisi mix double itu yang cewek yang di depan. Tapi kalau posisi ngangkat bola pasti kita misah, split kiri dan kanan. Makanya aturan umum buat double sebenarnya nggak boleh sering-sering ngangkat bola. Jadi kalau ada kesempatan serang ya serang terus, bola diturunin terus. Ini aku nurunin bola, harusnya Fani tetap jaga di tengah. Memang sama lawan tuh sengaja ditaruh di setengah lapangan biar kita ini formasinya pecah. Harusnya Fani tetap berada di tengah. Aku yang ngambil setengah lapangan, tapi Fani tetap di tengah. Aku nanti habis ngambil mundur lagi. Ini bolanya aku angkat, harusnya Fani itu lari ke kanan, jadi aku bisa jaga ke kiri. Karena Fani tetap di situ, aku jadi bingung mau jaga kiri atau kanan. Kalau dari pukulannya Fani itu sudah bagus. Aku gak komplain apa-apa. Gak ada masukan maksudnya. Cuman dari ini formasi langkah-langkahnya aja yang agak kurang. Fani kalau jaga di belakang, selama dia nurunin bola, drop atau smash, kita biasanya dapat poin. Tapi kalau Fani ngelop, dia akan dikocak kiri dan kanan terus. Kewalahan jadinya. Ini Fani bagus, dia inisiatif mundur untuk terima bola, jadi aku yang jaga depan. Nggak apa-apa kayak gitu, pemain belakang kalau di belakang terus-terusan juga capek.
Pemain depan harus tahu diri. Servisnya Fanny nanggung, untung Ian bolanya nyangkut di net. Yang aku sering katakan ke anak-anak ya, kalau kita sendiri yang servis itu gak siap ya jangan melakukan servis. Gak apa-apa lawannya itu menunggu agak lama, gak apa-apa. Kan kita main juga gak ada wasitnya yang suruh cepet-cepetan servis. Ini videonya aku lambatin lagi biar bisa lihat posisinya Fanny. Sebenarnya posisinya Fanny itu sudah gak apa-apa. Meskipun kaki kirinya di depan, tapi itu gak apa-apa, masih bisa ditoleransi. Karena bolanya diarahkan ke dekat badan. Yang bikin dia gagal untuk mengembalikan itu karena posisi badannya itu tidak menghadap ke arah kok. Koknya tadi kan di kiri belakang, jadi posisi badannya Fanny itu harusnya badannya lurus menghadap ke serong kiri. Kembalian yang bagus tuh yang nggak bikin partner kita kesusahan, apalagi sampai trauma seperti ini ya. Pukulan nanggung, jadi partnernya kena pukulan dari lawan. Nanti trauma, repot. Nanti gak mau partneran sama kamu lagi loh. Ini udah betul, habis mukul dari kanan balik tengah, kanan lagi balik tengah lagi. Nah itu kan aku bilang kalau nggak nutut harusnya belajar backhand sekarang Fanny. Dulu pelatihku bilang nggak boleh sering-sering pakai pukulan backhand. Berapa bisa pakai pukulan forehand. Tapi kalau sudah tua, sering-sering pakai pukulan forehand overhead kayak gitu, nanti pinggangnya sakit. Ini kalau bola dari Erik nyampe, pasti aku tadi mati. Harusnya Fanny kalau kasih bola setengah itu malah maju jemput bola. Soalnya aku kan nggak tahu Fanny itu mau ngenet apa enggak. Kalau ngenet harus tanggung jawab antisipasi pukulan net bales dari lawan. Set 1 aku yang menang, itu tadi pakai aturan yang lama ya, pindah bola. Kita mulai set 2 0-0. Setelah pindah lapangan, Ian sama Erik berturut-turut dapat poin terus. Main di lapangan yang ini kok jadi sering gagal ya. Ada hawa apa ini di sini? Yang pasti kemarin tuh walaupun hujan terus tapi udaranya itu panas. Shuttlecocknya itu agak beda larinya. Jadi ngerem. Fanny harusnya udah bisa prediksi kalau bola itu dia bakalan notot ngambil nggak. Kalau nggak notot sebaiknya jangan mundur. Tetap di sana aja, tetap di posisinya aja. Cuma paling menengadah jadi ngelirik lihat ke atas gitu. Pokoknya gerak tubuhnya jangan ikut mundur lah. Karena kalau mundur itu partner kita pikir Fanny yang ngambil. Padahal kan nggak jadi. Kalau kayak gitu bingung nanti. Kalau posisinya sudah betul, tapi nggak bisa ngembaliin bola ya nggak apa-apa. Itu artinya kurang latihan aja.
Kalau posisi dan formasi itu kan kita bisa pelajari ya, jadi kayak apalan lah istilahnya. Tapi kalau gagal mengembalikan karena tangan kita nggak kurang latihan, yaitu karena otot kita kurang latihan. Duh, ngomong apa sih? Maksudnya itu kayak apa ya? Muscle memory, tahu nggak? Kalau kita dulu bisa berenang, pernah les renang, lalu sudah nggak renang beberapa tahun, kita mau coba renang lagi kan tetap bisa renang toh, nggak tenggelam. Soalnya otot kita itu punya kayak memori gitu. Jadi otot ya bukan otak. Jadi otot kita itu sudah inget dulu bisa main gitar, dulu bisa renang, sudah absen beberapa tahun, kita tetap bisa melakukan itu lagi. Ini bolanya Fani masuk kok dia melebarkan tangan. Nggak mau poin apa? Ini Fani masih habis servis terus lari ke meninggalkan tempat. Padahal harusnya tetap di tengah nggak apa-apa. Masa sih aku akan nyemes ke tengah ke tempatnya Fani berdiri kan ya enggak. Ada saat-saat tertentu ketika pemain depan itu memang harus minggir, nggak di tengah. Misalnya bola nanggung berada di tengah lapangan. Jadinya aku mau nyemes itu kan susah kalau ada Fani di tengah. Jadi Fani harus minggir. Biasanya yang kayak gitu itu Kevin sama Markus. Kalau Markus jaga di depan itu dia minggir. Terus teriak Vin, Vin, lalu Kevin nyemes. Ini kita mulai banyak dapat poin, jadinya Ian sama Erik itu nempatin bola ke belakang-belakang terus. Pokoknya bolanya diarahkan ke Fanny lah. Ini Fanny sudah betul. Kalau aku nyerang, Fanny juga ikut nyerang, itu betul. Jadi kalau ada momen bisa nyerang ya kita serang terus. Jangan males. Ini Fanny bagus. Jadi nggak selalu nyemes, tapi drop shot itu juga penting. Dijatuhkan ke tengah-tengah lawan itu juga bagus. Karena mereka pasti sayang raketnya, nggak mau benturan.
Ini aku minta ganti shuttlecock soalnya ada bulu yang sudah tinggal separuh. Kok separuh sih? Kan separuh. Separuh apa separuh? Ini shuttlecocknya dihilangin Ian masuk ke itu plafonnya gedung. Tapi bisa diambil kok. Jadi kita tunggu sambil minum dulu. Ini aku lambatin lagi biar bisa lihat langkahnya Fanny. Langkahnya Fanny ini salah sebenarnya. Karena dia itu mukul sambil lompat. Apalagi kalau yang di bagian forehandnya. Nah itu kayak gitu, itu salah. Dari posisi siapnya dia itu lompat 2 kali. Lompat, lompat. Harusnya itu jalan dulu atau lari lah. Pokoknya yang nggak lompat, lalu baru lompat boleh. Atau kalau nggak dilangkahkan yang lebih lebar yang terakhir. Langkahnya kakinya turun sambil nampel kok. Coba kita lihat lagi ya. Kalau di kirinya Fanny dia sudah betul. Kalau yang di kanannya ini loh. Nah, harusnya itu nggak kayak kepiting lompat-lompat ke kanan-kanan gitu. Lari dulu. Kalau lari itu kan menghadap ke depan toh. Jadi mengejar bola ke arah bola. Lalu baru mukul. Mungkin kesalahannya itu Fanny lengannya sudah maju duluan. Harusnya lengannya itu disimpan dulu di belakang, kalau mau mukul baru diayun ke depan. Kalau lengannya sudah di depan, ayunannya kan kurang. Karena lari kalau lengannya di depan kan jadi aneh ya larinya. Harusnya kan disimpan di belakang dulu kalau lari. Ini Fani sudah betul sih. Cuma kurang siap aja. Kalau siap lengannya itu siap-siap ngangkat di atas. Siap-siap mukul lah. Anggap aja shuttlecock itu kayak laler. Jadi kita cari-cari lalernya di mana itu dipukul yang keras. Ini Fani telat karena habis mukul nggak langsung balik ke tengah. Nah, out of position. Kan? Nah, kan? Apa kesalahannya? Ngangkat bola tapi nggak split. Harusnya kan ngangkat di kanan. Jadi tinggal maju aja kan. Ini jurus andalannya Fani. Jurus sliding door. Jadi tangannya itu kayak orang buka pintu sliding.
Ya nama Erik nih kepingin menang, jadinya pukulannya banyak nyangkut. Loh aku juga servisnya nyangkut. Ini nggak kelihatan ya kenapa kok Fanny gagal. Ini aku lupa aku bilang apa. Kayaknya kalau sulit aku bilang pakai pergelangan tangan aja. Buat bantu dorong bola sampai melewati net. Ini aku gerak ke kiri dan nyuruh Fanny ke kanan. Soalnya dari Erik kan kalau dia kasih lurus, kalau aku sudah di kiri lebih cepat ngambil. Kalau bola jalan serong itu kan agak lambat ya sampainya. Makanya ada waktu buat Fanny ke kanan untuk ngambil nanti. Ini posisi backhand kakinya Ian salah. Nah, kan nggak pakai kaki raket. Makanya nyantol. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.